Sekarang kita mana? Jadi tiketnya segini. Semuanya udah siap ini untuk keliling kota Bandungnya. Oke baik, ada siap, mohon izin untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kalau kita cek lagi semuanya nih, apakah orang Bandung atau bukan Sampurasun? Sampai. Wow, pada semangat ya. Oke baik, Bapak Ibu kakak dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua seperti ini ya. Pada kesempatan siang hari ini kita bakal ajak Bapak Ibu Akang Dede untuk berkeliling kota Bandung, yang kurang lebih kita berkeliling sampai ke 30 menitan ya Bapak Ibu Akang Dede untuk berkeliling kota Bandungnya dengan menggunakan bis bandros ya katanya seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita pengen absen dulu buat Bapak Ibu Akang Dede di sini orang Bandung semuanya atau ada yang dari luar? Ada. Oh, jauh banget dari Kebumen, Masya Allah. Dari Kebumen, selain dari Kebumennya ada lagi? Dari mana Ibu? Australia. Australia. Astagfirullahaladzim, dari luar kota Bandung ya. Masya Allah, seperti itu dengan hormat. Lalu kita geser lagi dari mana teh? Mana? Oh ini Ciparai. Oh ini Bandung. Ada lagi yang dari luar kota Bandung? Oh Bandung, semuanya warlock ya soalnya. Nah ini ada yang dari Australia, ternyata seperti ini ya. Dengan hormat Bapak Ibu Akang Dede kita bakal antarkan berkeliling kota Bandung ya. Seperti itu, dengan mengelilingi kawasan kota Bandung. Tapi bisa bahasa Indonesia? Oh bisa ya, aman ya, aman ya. Tapi nggak bisa gitu ya dari saya. Oke aman kalau gitu ya. Oke baik, sebelumnya Bapak Ibu Akang Dede saya ucapkan terlebih dahulu selamat bergabung dan selamat datang di Bandros. Yang sebelumnya salam kenal. Perkenalkan, nama saya Adrian Ismail. Saya dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau salah satu komunitas tour guide di mana saja organisasi yang ada di kawasan dari kota Bandung dengan didampingi oleh Bapak Pilot yang terkenal dengan namanya Kang Rizal. Beliau dari Disub Kota Bandung seperti itu. Yang pertama kita bakal tanya nih, Bapak Ibu Akang Dede di sini ada yang pernah naik bandros sebelumnya? Oh ada yang sering ya orang Bandung ya seperti itu. Tapi ada yang tahu nggak singkatan bandros ini apa, Cina? Bandung apa Ibu? Bandung Tour on Bus, seperti betul sekali. Ibu kenapa bisa tahu tadi foto dulu di bawah? Oh pernah naik katanya, Masya Allah seperti itu ya. Pernah naik Ibu ya, jadi betul namanya bandros tadi Bandung Tour on Bus seperti itu. Ada yang disingkat menjadi bandros, Bapak Ibu semuanya seperti itu ya. Ya dimana dengan identik bandros ini buatan dari Bapak pimpinnya mantan ya Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak RK yang membuat bandros sampai ke 12 dengan warna yang berbeda, makanya disebut dengan namanya bandros permen. Ada yang disingkat menjadi baper seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baper jangan bukan lagi bawa perasaan, tetapi bandros permen dari Bapak semuanya sesimpel itu. Nah dengan sekarang kita berada di kawasan dari namanya jalan yang dikenal dengan Jalan Bancuy seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Ini kita berada di Jalan Bancuy, salah satu jalan yang sangat terkenal dengan Bancuy ini. Kalau kita cari di Google ataupun di buku sejarah, ini mengartikan dengan Bancuy ini adalah jalan yang bersatu dengan istal kuda, makanya disebut dengan Bancuy. Tetapi ada yang dikenal di kota Bandung ini adalah menurut Kirata, yang dikira-kira tapi nyata Jalan Bancuy ini ternyata diambil dari kebiasaan penunggang kuda yang sering meminta bantuan air, dalam bahasa Sunda yaitu bantuan cai euy, cara bantuan cai euy seperti itu. Sampai seketika terdengarlah sama warga Bandung dan disingkat menjadi Jalan Bancuy seperti itu Bapak Ibu Akang Dede semuanya. Dengan jalan-jalan yang ada di kawasan dari kota Bandung sekarang memang menjadi ikon dari kebiasaan pada saat itu seperti itu. Dengan kita sudahi saja Bapak Ibu Akang Dede di kawasan dari namanya jalan yang disebut dengan Bancuy-nya. Kita sekarang berubah nih menuju ke kawasan dari jalan yang disebut dengan Jalan Sunia Raja dengan identik adanya sebuah pedagang perkedel. Tapi kita tidak bisa menyebutkan perkedel aslinya atau nama aslinya karena memang sedikit rawan seperti itu ya. Untuk perkedelnya terus ke depan ada yang disebut namanya perkedel apa ya, kita ganti ya, perkedel hijrah mungkin ya ibaratnya, karena kemarin lebaran jadi kita ganti aja seperti ini jadi perkedel hijrahnya. Itu ada di kawasan dari namanya stasiun kereta api Bandungnya seperti itu, dengan akses
bisa menuju ke kawasan sebelah kiri kita seperti itu. Unik banget ya, namanya perkedel itu sebenarnya, tapi kita ganti seperti itu. Yang bukanya memang pada malam hari saja sebenarnya seperti itu. Yang suka sama perkedel ataupun perkedel legend itu ada di kawasan dari stasiun kereta apinya, dengan aksesnya bisa ke sini. Salah satu kawasan yang terkenal dengan namanya sebuah stasiun bagian selatannya seperti itu ya Bapak Ibu Akang Teteh semuanya. Nah baik Bapak Ibu Akang Teteh, kita sudah melihat dengan adanya sebuah tempat dari dulu ya, pada saat itu ini menjadikan sebuah kawasan sebagai pengantaran barang, yang dimana dulu sebenarnya ada di Cianjur tempat kereta api atau rel kereta apinya seperti itu ya, sampai Cianjur, tapi sekarang ditambah dengan ke Bandung sampai ke Surabaya seperti itu. Dulu pertama kali sebenarnya dari Cianjur, makanya sekarang sudah tidak berfungsi kembali ya, yang aksesnya dari Bandung ke Cianjur ini sudah tidak ada. Tetapi akses sekarang untuk menuju ke Cianjur ini dari Cipatat seperti atau pada larangnya. Nah sekarang mah Bapak Ibu Akang Teteh, dengan kawasan di sebelah kiri kita ini masih menjadikan sebuah tempat yang dimana dengan rel kereta api yang ada di tengah-tengah. Nah ini menjadikan sebuah tempat perbatasannya dari kawasan dari Bandung Utara sama kawasan dari Bandung Selatan Bapak Ibu Akang Teteh. Jadi dibatasi dengan rel kereta api saja, yang pada saat itu Bapak Ibu Akang Teteh yang menjadi perbatasannya dengan kawasan apabila kita menyeberang ke depan itu adalah kawasan dari oleh-olehnya yang sangat terkenal dengan Kartika Sari seperti itu ya Bapak Ibu Akang Teteh semuanya. Nah tak luput juga di kawasan yang sedang kita berada ini sangat terkenal sekali dengan adanya sebuah patung seorang wanita yang sedang memegang sebuah senjata. Nah di sebelah kiri kita, nah ini yang terkenal dengan namanya patung Laswi seperti ini ya Bapak Ibu Akang Teteh. Jangan fokus ke bapak-bapaknya tapi fokus ke patungnya. Ingat kan, kasihan takutnya malu soalnya kalau bapak-bapak dilihatin. Nah ini salah satunya patung Laswi seperti itu yang disebut dengan namanya Laskar Wanita. Nah salah satunya. Lalu di sebelah kiri kita juga tak luput dari namanya seorang pelajar yang pada saat itu sangat minim sekali dengan pendidikan, karena dulu diharapkan untuk para pelajar ini untuk mengikuti perperangan seperti itu ya. Jadi terbitlah sebuah tentara yang dikenal dengan tentara pelajarnya atau perkumpulan pelajar pejuangnya seperti itu ya. Nah itu ada di kawasan dari namanya Jalan Perintis Kemerdekaan seperti itu. Lalu sebelah kiri kita dari Bapak Ibu Akang Teteh, ini sangat terkenal dengan namanya Gedung Indonesia Menggugat, salah satu gedung yang menjadikan sebuah tempat pengadilannya dari Bapak Insinyur Soekarno seperti itu ya. Jadi pengadilannya tadi di sebelah kiri dengan dihiasinya, di sampingnya dengan ada gereja Bapak Ibu Akang Teteh semuanya. Ini salah satu gereja yang ada di Kota Bandung, dengan notabene gereja tersebut tidak memiliki sebuah lambang salibnya, menunjukkan sekali. Jadi mana tetapi kalau kita lihat memakai drone ke atas, bangunan tersebut sudah membentuk sebuah salib seperti ini ya Bapak Ibu Akang Teteh semuanya. Ada di sebelah kiri kita seperti ini ya. Nah inilah yang disebut dengan namanya gereja bentol seperti itu. Salah satunya ada di sebelah kiri kita. Nah ini salah satunya yang memiliki ciri khas tersendiri. Lalu samping sebelah kanan ini identik dengan adanya sebuah kantor dari wali kota Bandungnya seperti itu ya. Ada yang disebut dengan balkon Bapak Ibu Akang Teteh. Nah ini kawasan dari balai kotanya nih Bapak Ibu Akang Teteh, yang mau menikmati kawasan-kawasan seperti taman-tamannya ini bisa dikunjungi ke sini seperti ini ya. Apalagi di gedung sebelah kanan yang dulunya terkenal dengan pabrik kopi seperti itu. Yang gedung berwarna putih ini dulu dijadikan sebagai gudang kopi atau yang disebut dengan gedung papak seperti itu ya, tempat pengepakan kopi dan tempat penyimpanan kopi-kopinya seperti itu ya. Dengan sekarang kita bakal ajak Bapak Ibu Akang Teteh untuk memasuki masih di kawasan dari Jalan Wastu Kencananya, yang dimana Bapak Ibu Akang Teteh kawasan yang sedang kita berada ini adalah yang dikenal dengan Wastu Kencana seperti itu ya. Dengan kawasan Bapak Ibu semuanya di sebelah kiri ada sebuah tugu. Nah tugu yang membentuk sebuah lopek Bapak Ibu ada. Ini adalah tugu kerjasama antara Bandung dengan Malaysia, yaitu bertempatan di Pangkaling Jaya seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kolaborasi ya dulu antara pertukaran pelajarnya Bandung dengan Malaysia seperti itu ya. Sama tidak berkurangnya juga buat Bapak Ibu Akang Teteh, kita bakal rekomendasikan di sebelah kanan nanti ada salah satu kontrakan yang mungkin Bapak Ibu Akang Teteh bisa untuk membelinya mungkin ke depannya di sebelah kanan.
Nah, ada salah satu rumah yang sedang dikontrakan, Ibu akan teteh bahkan menyediakan jasa mobil tanpa supir dengan keterangan di bawahnya asalkan kuat iman, jadi punya duit tapi nggak kuat imannya ngapain, jadi dia ibarat itu satu-satunya rumah Belanda atau salah satu yang ditangkapnya rumah Belanda yang masih berdiri kokoh di Bandung, tetapi tidak ada yang menghuni seperti itu ya. Sampai juga dikontrakan dan tidak ada yang berani karena dengan kondisinya yang seperti itu, kebayang ya depan rumah ada pohon beringin, takut gitu ya kalau awan tahu seperti ini ya. Sangat ditakutkanlah untuk kita menghuni rumah tersebut, Bapak Ibu akan teteh. Nah, lalu sekarang kita bakal berbelok lagi nih. Ya, dimana kita berubah bukan lagi di Jalan Wastu Kencana. Kita bakal ajak memasuki kawasan dari namanya Jalan Riau atau yang disebut dengan namanya LLRE Marta Binata seperti itu ya, Bapak Ibu akan teteh. Nah, jalan yang terkenal sekali dengan adanya sebuah Jalan Riau, Bapak Ibu akan teteh, ya, dimana jalan ini salah satu yang dikenal pada saat itu yang dinobatkan sebagai kawasan factory outlet. Jadi kawasan factory outlet Bandung dulu kalau mencarinya ada di sini seperti itu ya, yang ada di Jalan Riau yang terkenal dengan factory outlet, yang adanya orang Malaysia yang datang ke Bandung yang menyebutkan bahwasanya jalan ini adalah surganya dunia oleh orang-orang Malaysia pada saat itu. Ya, dimana untuk factory outletnya aksesnya lurus ke depan, Bapak Ibu akan lihat, jadi tidak di sini, tetapi sekarang banyaknya ada di kawasan dari Jalan Riau, tetapi di tengah-tengah seperti itu ya. Aksesnya lurus terus, nanti di kiri dan kanannya banyak sekali untuk factory outletnya. Tetapi kalau ke sebelah kanan, Bapak Ibu tidak luput dari Holland Bakery-nya, lalu ke agak sedikit jalan lagi ke depan ada mall tertua yang di Bandung, yaitu namanya BIP atau Bandung Indah Plaza seperti itu, Bapak Ibu akan teteh. Nah, sekarang kita memasuki Jalan Insinyur Haji Juanda atau yang disebut dengan namanya Jalan Dago ya, seperti itu ya. Yang kita bakal rekomendasikan ini berupa kulineran. Nah, yang dimana Bandung sangat terkenal dengan makanan baksonya, Bapak Ibu akan teteh. Ternyata di Bandung ada bakso yang sempat viral pada masanya, pada saat itu. Bukan hanya soal antriannya, tentang rasa jangan ditanyakan kembali rasanya seperti apa, itu enaknya luar biasa. Yang disebut dengan namanya bakso Superindo. Nah, nanti kita bakal tunjukkan buat Bapak Ibu akan teteh, apalagi cocok-cocok siang hari seperti ini makan bakso amis khas Belanda, cerai, wah seger pokoknya. Apalagi tambah es jeruk, wah nikmat pokoknya ya, apalagi gratis mah ya. Nah, nanti ada di sebelah kanan patokannya semuanya yang berpatokan adanya sebuah Superindo-nya seperti itu ya. Nah, dengan adanya bakso Superindo ini memang dinobatkan sebagai bakso legend sebenarnya ya, Bapak Ibu ada tanya. Nah, ini sudah terlihat dari jauh dengan antriannya yang panjang tuh di depan, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sudah bikin enak ya kalau lihat antrian seperti ini. Nah, ya dimana Bapak Ibu akan lihat ya, dengan melihat sebuah bakso di sebelah kanan kita yang fokuskan kepada antriannya seperti apa. Ini di sebelah kanan kita. Nah, inilah salah satu yang disebut dengan namanya bakso Superindo seperti itu ya, Bapak Ibu akan ada semuanya. Salah satu bakso yang terkenal sekali dengan adanya antriannya yang sangat luar biasa panjangnya. Itu panjang banget, ibaratnya meskipun ada dua seperti itu ya, tapi masih tetap aja panjangnya. Karena itu enak banget, Bapak Ibu akan lihat ya, rekomendasi sekali buat Bapak Ibu semuanya. Kenapa bisa rame seperti itu? Karena ini adalah salah satu bakso yang ada di kota Bandung yang dinobatkan sebagai bakso akhir bulan. Karena dengan harganya yang cuma 13 ribuan seperti itu. Jadi pas banget ya, sekarang akhir bulan Bapak Ibu saya. Jadi datangnya ke sini karena cuma 13.000. Apalagi yang punya pasangan misalnya ibaratnya sekarang lagi seret-seretnya gitu ya, ibaratnya akhir bulan gini ya, galon cuma sisa 1 gelas lagi, listrik titut ibaratnya si Ayang pengen bakso, nah nanti ajaknya ke sini ya. Meskipun modal cuma 30.000 tapi bisa mendapatkan 2 porsi mangkok seperti itu ya. Yang 2 porsi berarti 26.000. Nah, ada sisa 4.000 buat beli le mineral, kalau nggak buat bayar parkir seperti itu, Bapak Ibu ada ya. Inilah salah satu bakso legend atau yang terkenal dengan bakso akhir bulan. Nanti kalau Ibu akan ada datangnya awal bulan, kita bakal rekomendasikannya awal bulan seperti tidak dengan akhir bulannya. Ini masa musik buat Bapak Ibu soalnya seperti itu. Nah, sekarang kita bakal ajak lagi untuk berbelok, Bapak Ibu akan ada memasuki kawasan yang dikenal dengan namanya sebuah Jalan Diponegoro. Dengan kita masih berada di Jalan Dago seperti itu ya. Ini sebenarnya menjadi wisata edukasi atau wisata alam sebenarnya ya kalau dulu. Nah, tetapi untuk sekarang ini bukan menjadi sebuah objek wisata lagi untuk kawasan dari Jalan Dago.
Nah, Bapak Ibu Akang Teteh, di Jalan Dago ini identik dengan adanya pohon-pohon yang sangat besar seperti itu ya. Yang dimana kalau kita melihat pohon tersebut rasanya itu asa pahit gitu ada soalnya. Itu yang terkenal dengan pohon mahoni. Nah, yang rasanya itu pahit banget nih kalau dijilat gitu. Nah, ini menandakan pada zaman dulu ternyata ini adalah kawasan hutan. Nah, yang dimana dengan orang Belanda atau orang pribumi pada saat itu takut untuk berjalan sendirian ke kawasan dari hutan tersebut. Tetapi ini hanyalah satu-satunya jalan yang menghubungkan antara kawasan Pasar Lembang dengan kawasan dari balai kotanya. Sampai seketika kenapa bisa disebut dengan Jalan Dago? Karena diambil dari kebiasaan para pedagang yang sering menunggu-nunggu atau sering padago-dago, yang memakai bahasa Sunda yaitu dagoan, cina dagoan, kurang sieun dibegal, atau artinya tungguin aku takut dibegal, seperti itu. Jadi dalam kebiasaan sehari-hari sana, para pedagang yang sering menunggu-nunggu atau sering padago-dago disematkanlah menjadi jalan yang disebut dengan namanya Jalan Dago, seperti itu Bapak Ibu Akang Teteh. Orang-orang beranggapan Jalan Dago ini diambil dari kata dagu, seperti itu ya. Dulu ada orang yang terjatuh tetapi dagunya yang duluan, jadi disebut dengan Jalan Dago, seperti itu. Padahal enggak ya, ibaratnya semuanya. Dulu mah orang Sunda, Ibu Akang Teteh kalau melihat anak jatuh itu ditanya dulu, apakah jatuhnya dalam kondisi lantai yang licin, berarti itu tiselelu ibaratnya saya, atau tisoledat, cerai orang Sunda mah ibaratnya. Kalau enggak giginya yang jatuh duluan berarti ticatrot, cerai ibaratnya saya. Kalau enggak yang kakinya yang nekuk dikit berarti tijaliku, seperti itu ibaratnya. Itulah salah satu orang Sunda ya. Jadi orang biasanya kalau menyebut anak jatuh ya udah jatuh. Orang Sunda ini banyak sekali kata-katanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita berubah. Kita berada di kawasan dari namanya Jalan Diponegoro, seperti itu ya. Kawasan yang memakai nama kepangeranan dan memang menjadi kawasan yang sangat padat sekali, seperti itu ya. Ini padat banget kalau ke sini, seperti itu ya, di kawasan dari Jalan Diponegoronya. Dengan banyak sekali tentang resto kalau di sini Ibu Bapak semuanya, kafe. Ini ada juga di sini, seperti itu ya. Salah satu ini juga kedai kopi yang memang kalau kita lihat dari luar estetik ya. Nah, inilah salah satu tempat yang disenangi oleh teteh-teteh masuk ke sini, seperti di Waradya. Dengan keestetikannya, biasanya kalau akang tetehnya datang ke sini terus pesan makanan, terus makanannya datang tidak langsung dimakan, tapi teteh-teteh harus foto dulu dari atas. Di atas ini sampai gini, dari saya tradisi ya. Nah, ini salah satu kedai kopinya ada di sebelah kiri kita, Bapak Ibu Akang Teteh, tapi lebih ke makanan apa ya namanya tuh? Bukan lebih ke kafenya ya, tapi lebih ke makanan apa yang dibuat, sushi ya. Sushi yang dibuat-buat di wilayah saya. Mungkin orang sedang harus adaptasi kalau makan ini. Pahit gitu. Ini sushi ya namanya tuh. Bapak Ibu semuanya, memang estetik sih kalau di dalamnya. Seperti itu ya. Untuk kawasan dari sushi tersebut yang sedikit nampaknya bangunan-bangunan Belanda, seperti itu ya. Bapak Ibu ada. Lalu di sini juga ada mie kocok, seperti itu ya. Ada salah satu mie kocok yang terkenal dengan Mang Dadengnya. Nah, nanti mie kocoknya di sebelah kiri dari Bapak Ibu Akang Teteh. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk mie kocoknya ini ada di samping sebelah kiri ya, yaitu mie kocok Mang Dadeng yang cocok ke sini datangnya awal bulan karena harganya yang 35 ribuan, seperti dia. Di rekomendasi sekali buat Bapak Ibu Akang Teteh semuanya yang terkenal dengan mie kocok Mang Dadeng, seperti itu ya. Salah satu mie kocok legend juga di Kota Bandung, seperti itu. Jadi mana sejak tahun kurang lebih 1950-an, 15. Dia ada di kawasan sebelah kiri kita, 1953. Bapak Ibu Akang Teteh semuanya, ini sudah terbangun dari segi namanya dengan mie kocok Mang Dadengnya, seperti dia. Nah, ini mie kocoknya ibaratnya dengan makanan khas Semarangnya, ayam Makassarnya ada juga, ada dua sebenarnya yang sangat terkenal dengan mie kocoknya, seperti itu ya. Di Braga pun ada ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jangan jauh-jauh ke sini, seperti itu. Nah, salah satunya yang memiliki sangkut paut sama namanya mie kocok nih Bapak Ibu, ada dua tempat yang kita rekomendasikan seperti itu ya, selain dari mie kocok Mang Dadeng. Di mana lagi, seperti itu. Di Bandung ini banyak sekali ada namanya mie kocok Mang Nanang di kawasan dari Taman Saparuanya, seperti itu. Ada mie kocok Mang Nanangnya. Lalu ada mie kocok Persib yang ada di Sidoliknya. Bapak Ibu Akang Teteh bisa dikunjungi secara langsung buat Bapak Ibu Akang Teteh kalau pengen menikmatinya, seperti itu ya. Dari sebelah kiri kita ada salah satu padang
Merdeka yang mungkin kalau kita datang ke sini biasanya makan padang ini cuma 15.000, 20.000. Mungkin ini 2 kali lipat di Waresoya, sama renang bisa jadi 45.000 kalau ke sini. Luar biasa. Yang biasanya nasinya tuh segini. Kok beda ya Bu ya? Kita aneh, kadang kita bingung ya kenapa kalau makan padang, kalau datang ke tempat ini biasanya sedikit seperti itu ya. Tapi kalau dibungkus ini sepiring metung ya misalnya. Kalau Portugal gitu ya, itu yang masih menjadi misteri sama tidak kenapa gitu ya, kita tuh kalau makan di Padang, kalau makan di tempat dikit seperti itu nasinya tuh, tapi kalau dibawa itu oh kenyang gitu ya, kayak 2 harian bisa ngemakan lah gitu. Itu perbedaannya seperti tidak tahu kenapa ya. Dengan Padang tersebut identik dengan sambal hijau seperti itu, ada hijaunya Bapak Ibu ada seperti itu. Kalau kita sekarang masih berada di Jalan Diponegoro, ini ada satu gedung yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu Akang Teteh, yaitu salah satu gedung yang ada di Bandung yang menjadikan sebuah gedung ikonnya dari kota Bandung seperti itu. Kalau jalan kan ada Braga, nah ternyata kalau gedung ini identik dengan namanya gedung sate seperti itu ya, dengan adanya sebuah tusukan sate yang ada di atas seperti itu. Nah nanti kita bakal melewati salah satu tempat gedung ikoniknya kota Bandung seperti itu ya, yang ada di Jalan Diponegoro-nya. Nah, tapi buat Bapak Ibu semuanya nih, kalau pengen mencari makan siang nih, pengen makan kupat misalnya seperti dia, tapi bosan kupat tahu Singaparna seperti itu. Nah, kalau kita akses ke sebelah kanan, ini ada namanya Kupat Tahu Legend yang ada di kawasan dari tempat huniannya tenaga kerja gedung sate, yaitu Kupat Tahu Gempol. Nah, untuk Kupat Tahu Gempol ini aksesnya bisa ke sebelah kanan, nanti ada jalan belok lagi ke sebelah kiri, nanti lurus terus ada akses gapura berwarna biru hijau sesuai lambang Bandung, itu bisa akses menuju ke kawasan tersebut yang sangat terkenal dengan namanya Kupat Tahu Gempolnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah ya, dimana dengan kawasan-kawasan kota Bandung hampir 50% sudah kita lewati seperti itu ya. Nah dengan kawasan yang sedang kita lalui ini masih bertepatan di Jalan Diponegoro yang identik dengan gedung DPRD, ya dimana di samping sebelah kiri ini sering ramai ya, apalagi anak-anak mahasiswa yang sering datang ke sini mungkin silaturahmi ya, tetapi sambil bawa petasan jedor-jedor ke depannya seperti itu demo. Nah ini yang sering dijadikan demo seperti itu ya, apalagi kemarin yang mengakibatkan Jalan Dago kebakaran satu gedungnya ya, karena akibat penolakan dari ada salah satu peresmian lah yang tidak disetujui oleh anak-anak mahasiswanya. Lalu sebelah kiri inilah salah satu tempat yang paling aman ya Bapak Ibu semuanya, yaitu yang dikenal dengan gedung sate. Meskipun banyak yang demo, tapi alhamdulillah dagingnya tak utuh, ada 6, tidak ada yang berani ngambil seperti itu, tidak ada yang berani membakarnya. Yang dimana ini salah satu yang disebut dengan gedung ikoniknya kota Bandung, yaitu gedung satenya. Dengan jumlah dagingnya Bapak Ibu akan lihat biar menghilangkan rasa penasaran, ini ada 6 seperti itu ya. 6 ini yang menandakan dana pengeluaran pembiayaan gedung sate ini sekitar 6 juta gulden atau 24 miliar untuk membangun satu bangunan gedung sate saja. Nah gedung seluas ini Bapak Ibu akan lihat hanya dibangun sekitar 4 tahun saja seperti itu. Ada gedung sebelah kiri kita seperti itu ya, gedung hanya 4 tahun saja ada di kota Bandung, dibuat hampir 2000 tenaga kerja seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah tadi kita sedikit ada yang melewat mana zona kuning Bapak Ibu ada deh. Nah itu sebenarnya beda sebutan, jadi kita ini di alun-alun Bandung ada 2 bandros yang berbeda jenisnya seperti itu ya. Kalau ini yang disebut dengan boper atau bandros permen, tetapi kalau tadi yang kuning itu disebut dengan namanya bandros Mang Dudung seperti itu ya. Benar ya, ada, oh ada di sini Mang Dudung seperti ini ada juga di Bandung ya. Ada lagi Mang Dudung ya. Nah ini mah ada sebutannya Mang Dudung seperti itu ya. Yang terkenal dengan Mang Dudung ini adalah masyarakat peduli Bandung seperti itu, jadi disebut dengan Mang Dudung. Nah itu bandrosnya yang tadi. Nah lalu kalau mencari ada juga bandros berwarna biru sama identik bawa poster atau banner histori seperti itu. Nah itu beda lagi sebutannya, ada namanya bandros nyandung. Mungkin orang Sunda mau nikah lagi mereka nyandung ya. Tetapi kalau di Bandung ini adalah sebuah bis yang terkenal dengan bandros nyandung, yaitu Nyaho Bandung seperti itu ada saya, atau Tahu Bandung lah kita anggap. Jadi ada 3 pengelolanya Ibu. Kalau ini oleh Pemkot, yang lalu kalau yang tadi oleh swasta juga dari saya, lalu itu oleh Kemandirian
seperti itu yang belakang tadi, seperti itu. Jadi kita satu shelter sama tapi dua jenis yang berbeda seperti itu ya. Nah baik, dari sebelah kiri kita Bapak Ibu Akang Teteh yang tadi mencari dengan factory outletnya Bandung seperti itu ya. Ini di samping sebelah kiri salah satunya yang sangat terkenal sekali dengan adanya sebuah kawasan dari factory outlet Bandung. Nah ini bangunannya yang tinggi yang ada tulisan Uniqlo. Nah masuk ke dalam, Bapak Ibu ada aksesnya ya. Untuk factory outlet bisa bangunan heritage bertuliskan di sebelah kiri kita yang masih berfungsi untuk factory outletnya Bandung seperti itu ya. Ini aksesnya bisa menuju ke Jalan Riau-nya. Tetapi kalau kita aksesnya lurus ke depan, ternyata kita bakal mengantarkan Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah gedung yang terkenal dengan namanya Rumah Horornya Kota Bandung seperti itu ya. Di Kota Bandung ada cerita urban legend seperti itu, Rumah Kentang. Ada saya Rumah Parkedel, jadi ibu-ibu. Nah kita bakal memperkenalkan dengan salah satunya di Kota Bandung yang bertepatan ada yang disebut dengan namanya Rumah Kentang yang ternyata sudah berdiri sejak tahun 1908 Bapak Ibu ada semuanya. Nah yang dimana Bapak Ibu semuanya dengan kawasan yang sedang kita lalui, yaitu di kawasan dari namanya Jalan Banda dengan Rumah Horor Kota Bandung nanti ada di sebelah kiri kita yang disebut dengan Rumah Kentangnya. Oke, baik. Inilah Bapak Ibu semuanya yang terkenal dengan namanya Rumah Kentang 1908. Salah satu cerita horor Kota Bandung Bapak Ibu Akang Teteh dengan memiliki cerita pada saat itu yang dimana rumah tersebut sempat terjadi sebuah peristiwa adanya seorang anak gadis cantik yang berumur anak kecil ya pada saat itu yang terjatuh ke kuali kentang sampai seketika anak tersebut meninggal dunia dan tidak terselamatkan. Sampai seketika anaknya selalu bergentayangan dan mengeluarkan aroma-aroma bau kentang busuk. Pada saat itu disingkat cerita orang Bandung yang berjalan di Jalan Aceh melewati rumah tersebut ternyata semakin lama semakin menyengat aroma baunya. Yang ternyata munculnya ada di rumah di samping sebelah kanan kita peninggalan dari orang Belanda pada saat itu. Inilah rumah yang dinobatkan dan diangkat menjadi sebuah film bioskop yaitu Rumah Kentangnya. Kalau misalnya ini bangunannya sekarang sudah modern yang dulunya yang aslinya bisa dicek di Google Bapak Ibu akan ada karena sudah dilupakanlah orang-orang Bandung seperti itu ya. Tapi rumahnya unik Bapak Ibu ya, masih ada sedikit kesederhanaannya, merindingnya ada lah untuk rumah tersebut. Tapi sekarang udah menjadi resto Bapak Ibu saya seperti itu ya. Dari sebelah kiri kita ini yang terkenal dengan namanya Yardbeurs atau yang disebut dengan pasar tahunannya dari orang-orang Belanda. Tapi jangan terlalu atas, lihatnya cukup yang bawah aja seperti itu ya. Sedikit berbahaya sekali. Itu yang dikenal dengan Yardbeurs yang artinya pasar tahunan Bapak Ibu AKT. Jadi ini gedung ini memiliki sangkut paut sama yang disebut dengan Rumah Kentang. Nah kenapa rumah tersebut bisa dikenal dengan Rumah Kentang? Ternyata rumah yang terkenal dengan menyeramkannya itu sempat dijadikan sebagai dapur umum dari orang-orang Belanda yang membuat pasar malam di gedung Yardbeurs seperti itu ya. Dengan orang Belanda membuat sebuah makanan yang diadoni berupa kentang seperti itu. Jadi orang Bandung kalau melewat ya suka tercium aroma bau kentang seperti itu Bapak Ibu AKDT. Sampai seketika dengan kreativitasnya orang Belanda membuat sebuah makanan dari percampuran kentang sama dagingnya dan terbit sebuah makanan yang disebut dengan namanya frikadel, pakai F ya, bukan pakai P menurut saya. Jadi pakai F ya, frikadel seperti itu ada semuanya. Tetapi sekarang kenapa channel jadi perkedel seperti itu? Karena dengan rasa penasarannya orang Indonesia yang pengen mencoba bagaimana sih cara membuat frikadel seperti itu ya Bapak Ibu ada. Karena saat dicari itu adalah percampuran kentang sama dagingnya. Orang Indonesia cobalah dengan dagingnya diganti sama telur dan terbitlah sebuah makanan yang disebut dengan namanya perkedel, yang artinya persatuan kentang dan telur Bapak Ibu ADT yang disingkat menjadi perkedel. Sesimpel itu ya Bapak Ibu ADT, dari kepanjangan yang asalnya panjang ternyata disingkat seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Sesimpel itulah Bapak Ibu ADT ya. Dari makanan yang unik ya Bu ADT. Saya kira juga aneh ya, kenapa bisa disebut dengan perkedel? Ternyata itu pun percampuran katanya dari kentang sama telur seperti itu ya. Dan sekarang kita berbelok terlebih dahulu ke samping sebelah kanan. Nah, kita akan melewati salah satu taman yang dikenal dengan taman lalu lintasnya yang ada di samping sebelah kanan. Nah, dengan identik sebuah taman lalu lintas dengan nanti kita bakal melihat pesawat nih buat adik-adik.
Nih ada ini penyegaran pesawat, ada nih di sebelah kanan kita. Nah ini yang dikenal dengan namanya Taman Lalu Lintas seperti ini ya, atau dulu sangat terkenal dengan namanya Insulin Park seperti ini ada saya. Lapangan yang dijadikan sebagai latihan tembak menembaknya dari tentara Belanda pada zaman dulu. Nah itu tamannya. Nah sekarang kita berbelok terlebih dahulu. Kita bakal menunjukkan dengan di sini adanya sebuah SMP, salah satunya SMP favorit yang ada di Kota Bandung, Bapak Ibu ADT. Yang dimana salah satu SMP-nya yang menjadikan sebuah cerita dengan SMP yang ada di sebelah kiri kita. Ini disebut dengan SMP 2, Bapak Ibu ADT, yang bertetanggaan dengan namanya SMP 5 seperti itu ya. Dua sekolahan yang dinobatkan sebagai sekolahan cinta sejati karena sekolahan ini pernah mempertemukan kisah cinta antara almarhum B.J. Habibie dengan Ibu Ainun seperti itu ya di SMP 2. Lalu almarhum B.J. Habibie melanjutkan sekolahannya ke salah satu sekolahan sekarang yang lagi viral-viralnya, yaitu SMAN 1 Bandung. Mungkin orang Bandung udah mengenal ya tentang SMAN 1 yang tanahnya bakal diambil, dirubah menjadi sebuah tempat beribadah seperti itu. Jadi dari pendidikan bakal dirubah menjadi tempat beribadah, Bapak Ibu ada semuanya ya. Tapi itu tanahnya sengketa, Bapak Ibu ada semuanya. Jadi bingung ya untuk mempertahankannya seperti apa. Tapi lebih cocok Ibu Bapak ada semuanya itu dijadikan sekolah pendidikan saja. Kalau misalnya benar diganti menjadi sebuah tempat beribadah, SMA 1 Bandung bakal menghilang, bukan di jalan tersebut seperti itu ya. Tapi kita doakanlah semoga bisa dipertahankan menjadi sekolah pendidikannya seperti itu. Nah kita mencoba lagi dulu sebuah rel kereta api. Bapak Ibu semuanya, kita sekarang berada di kawasan dari Bandung Selatan seperti itu ya. Kawasan yang memang terkenal dengan panasnya luar biasa kalau di sini, karena minim sekali dengan adanya pepohonan, Bapak Ibu, jadi agak sedikit panas kalau di sini, tidak tahu kenapa. Di kawasan dari Bandung Selatan ini yang sempat terjadinya sebuah peristiwa kebakaran, yang dimana dengan tragedi pada zaman dulu, dengan ada informasi Bandung ini bakal dibumi hanguskan atau bakal dijajah kembali seperti itu sama orang-orang yang terkenal dengan orang-orang Belanda. Tetapi orang pribumi tidak mau untuk dijajah kembali. Nah jadi terbitlah sebuah peristiwa dari Bandung Lautan Api, karena pada zaman dulu orang pribumi lebih baik untuk membumi hanguskan daripada kita dijajah kembali sama orang Belanda. Dan terbitlah sebuah cerita dari peristiwa Bandung Lautan Api dengan diangkatlah menjadi sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung seperti itu. Nah ini salah satunya kondisinya, dan sekarang sudah berubah Bapak Ibu ADT, yang sempat terbakar pada saat itu. Namun gedung tersebut Bapak Ibu sekarang semakin tahun berubah fungsinya seperti itu, yang asalnya sebuah karaoke yang dimiliki oleh Mbak Rosa sekarang menjadi pusat kesenangan teteh-teteh, apalagi kalau lagi pusing seperti dia pengen yang pedas-pedas. Nah ini kesini ya, salah satunya mie gacoan. Tetapi yang ditakuti biasanya sakit perut, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan takut sakit perut di Kota Bandung ya. Apalagi orang Sunda punya penangkalnya sendiri, yaitu berupa mengantongi sebuah batu. Ya ada deh. Ada nama lagi. Bawa batu. Oh biar bentuk. Oh jadi berbeda ya. Ya ada dan semuanya. Kalau di Jawa seperti apa Ibu? Iya. Oh, jadi buat turun hujan mungkinnya kalau itu mah ya ibadah dan semuanya. Nah kalau di Bandung atau di Sunda, batu ini untuk penangkal sakit perut. Jadi untuk sakit perut itu hilang. Ibadahnya unik banget ya. Berarti beda-beda di Jawa seperti itu ya. Karena moyang kita yang sedikit berbeda satu sama lain waktu. Tapi di Jawa sama Ibu, kalau ada anak kecil yang suka pipis di celana, suka pakai capung juga, popatong. Pakai popatong seperti itu ya. Nah itulah salah satunya Bapak Ibu ada tradisi di Bandung ataupun di Jawa memang hampir sama sebenarnya seperti itu ya. Iya Bapak Ibu ada kesannya hampir sama sekali ya. Dengan di sana mungkin difungsikan batu ini untuk menunda hujan, mungkinnya kita anggap ya Bapak Ibu ada. Kalau kita mah udah hujan deras harus pakai garam, cenah ibaratnya biar tidak hujan lagi. Nah itulah jadi sedikit cerita ya Bapak Ibu akan lihat memiliki sangkut paut. Pakai apa? Sapu lidi. Jangan hujan, oh bisa. Bisa jadi seperti ini ya. Deodora ini, Masya Allah. Iya, kalau hujan mah ya Bu. Oh, disaring Ibu, disarangnya.
Nah, pengalaman Kang Rijal dulu kan ada celana dalamnya tuh warna pink. Ibarat dulu ya, dulu Kang ya, masih ingat ya? Dulu pernah cerita anaknya tuh pengen main keluar tapi hujan besar. Kata istri teh yang cenah, itu cangcuting alungin aja ke atas. Soalnya ya, dilempar sama Kang Rijal teh, apa tuh benar gak hujan itu, astagfirullahaladzim ya. Keajaiban Kang Rijal, masya Allah, ibu ada desuanya. Iya. Iya itu. Mana benar, cuma itulah kepentingannya ya. Ternyata seperti itu. Iya, sekarang ya, Bapak Ibu tuanya. Nah itulah jadi sedikit apa ya, memiliki kesamaan hampir ya. Bapak Ibu akan ada semuanya dengan kawasan yang memang sangat terkenal sekali ya, dengan yang disebut dengan Kota Bandung ataupun dengan identik Sundanya, suara ya, Bapak Ibu ada semuanya. Nah ternyata memiliki cerita hampir sama, iya kakak adik, baru Bandung seperti dia. Tapi benar nih, mumpung ada pas ibu ya, ibu mungkin lebih berpengalaman sama ibu seperti dia, kita belum berpengalaman. Apakah benar katanya orang Jawa yang dilarang untuk atau apa ya, menikahi orang Sunda atau kebalikannya bu ya? Orang Sunda katanya kalau misalnya nikah sama orang Jawa, konon katanya hubungannya itu tidak pernah lepas seperti ya, tidak pernah baik katanya seperti itu. Iya. Ah itu sebenarnya. Oke benar ibadah saya. Nah, itu ada hantu Bandung, Bapak Ibu akan melihat di sebelah kanan kita tadi, ya, di mana salah satu tempat perkumpulan yang sangat terkenal sekali di Kota Bandung, ya terkenal dengan namanya Komjurik, ya Bapak Ibu ada atau komunitas Jurik Bandung. Jadi Bapak Ibu akan lihat yang masih memiliki ketakutan dengan adanya cerita yang beredar bahwasanya Jawa ini sama Sunda dilarang untuk menikah, itu mitos sebenarnya ibadah saya. Lalu dengan mengantongi sebuah batu juga itu mitos sebenarnya ibadah. Lalu berbeda lagi, iya betul sekali ibadah saya. Bahkan yang paling tidak mitos kayaknya yang sarang sama celana dalam ya. Oh itu mitos ya? Aduh, aduh. Iya ke atas di sarang kan. Nah, ngobrol di atas ya. Iya, aduh astagfirullahaladzim ya. Ditambah lagi sama Kang Rijal ya, astagfirullah. Boleh ya, asal ada celana dalam itu ya. Astagfirullah. Berarti nanti Kang jangan celana dalam lagi ya. Nanti yang lain ya. Astagfirullah. Ini kenangan Kang Rizal memang dulu ya. Seperti itu ya, kita mau hujan sampai menyerang sama celana dalam pink lagi ya. Yang ada kamar Barbie dulu mah ada sakunya ibu. Nah ini ingat. Aduh astagfirullahaladzim ya. Oke. Baik, kita akan menunjukkan dua arah nih, kita akan melanjutkan kembali nih. Kalau kita belok ke sebelah kanan, Bapak Ibu semuanya bisa menunjukkan dengan adanya sebuah tempat dari pusat pembelanjaannya Kota Bandung seperti itu ya, yang disebut dengan namanya Pasar Baru. Nah ini belok ke sebelah kanan seperti itu ya, Bapak Ibu ada deh. Tapi kalau kita belok ke sebelah kiri, ini menjadikan sebuah kawasan dari yang disebut dengan komplek tekstilnya. Ini hanya perbedaan ya Bapak Ibu ada semuanya. Kalau ke sebelah kanan menjadi komplek perdasterannya, perbatikannya, tapi kita bakal ajak untuk berbelok ke samping sebelah kiri kita. Nah, untuk memasuki kawasan dari namanya jalan yang dikenal dengan Hotel Iskandar di Nata seperti itu ya. Nah, kita berulang terlebih dahulu Bapak Ibu ada. Nah, sekarang kita berada di kawasan dari namanya Jalan Otista, di kiri dan kanan kita ya. Ini salah satu tempat pertokoan dari
tekstil-tekstilannya, tapi ini tutup kalau kalau Sabtu Minggu bisa tutup ibadah soalnya, jadi mengikuti libur itu Sabtu Minggu bisa ada yang sampai Sabtu seperti ini. Sekarang Sabtu Minggu. Lalu ke sebelah kanan ini menjadi akses menuju ke kawasan dari Jalan Raya Cibandang, Bapak Ibu akan ada yang menjadi salah satu kawasan dari jalan kulinerannya Bandung seperti itu ya. Jadi ada di kawasan dari Jalan Cibandang. Nah, yang terakhir kita bakal ajak untuk berbelok ke samping sebelah kiri nih, untuk memasuki kawasan dari jalan yang dikenal dengan namanya sebuah Jalan Kepatihannya seperti itu ya. Nah, kita bakal memasuki kawasan dari Jalan Kepatihan, Bapak Ibu AKDT, yang dimana ini biasanya jalan yang sangat disenangi apabila ada acara-acara tertentu ibadah sesuai hari raya besar. Ini menjadi pusat ramai di kota Bandung seperti itu ya, di kiri dan kanan kita yang tidak luput Bapak Ibu AKDT semuanya. Di kawasan sebelah kiri ini ada yang disebut dengan namanya sebuah King Shopping Centernya Kota Bandung seperti itu ya, ada di samping sebelah kiri kita. Nah, lalu selain daripada itu juga di kawasan yang sedang kita berada ini ada Grand Jogjanya yang ada di samping sebelah kanan kitanya seperti itu ya. Nah, untuk Grand Jogjanya ada di samping sebelah kanan, itu menjadi kawasan dari sebuah shopping center yang Kota Bandung berupa Grand Jogja Kepatihan. Dan kesempatan buat Bapak Ibu yang ada yang seperti aja, silakan datang mengikuti misalnya Grand Jogja ini yang ada di Jalan Kepatihan di kawasan dari shopping center Kota Bandung. Oke, alhamdulillahirobbilalamin Bapak Ibu yang ada, karena sebentar lagi kita udah mau sampai ke kawasan dari Saltor Bandros ya. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya naik Bandros dari luar Kota Bandung maupun dalam Kota Bandung. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk diperiksa lagi barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun kehilangan di dalam Bandros ya. Saya mewakili kru yang bertugas izin pamit undur diri. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Adrian dan Kang Rizal izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.